Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismulia Laridayati dengan NPM 10060211803. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul menganalisis nilai premi asuransi pertanian tanaman padi berdasarkan indeks curah hujan dengan menggunakan metode band analisis di Jawa Barat. Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi penulisan dari skripsi saya. Sektor pertanian berperan penting sebagai sumber pendapatan, memenuhi kebutuhan pangan sebagai investasi negara dan juga sebagai pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sektor pertanian juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah, seperti salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan di Provinsi Jawa Barat tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 yang menyatakan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 sampai 2025. Sektor pertanian menjadi salah satu dari 7 unggulan sebagai penciri pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025. Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor pertanian merupakan sektor dominan kedua terbesar setelah sektor industri dengan hasil pertanian utamanya adalah hasil tanaman pangan padi. Jawa Barat juga merupakan daerah penghasil padi terbesar nomor 3 di Indonesia. Setelah sektor pertanian, khususnya pada tanaman panganan padi, dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Antara lain ada kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama, dan juga penyakit. Penurunan hasil produksi dapat berdampak pada penurunan pendapatan bagi petani itu sendiri. Resiko yang terjadi dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor terkendali dan juga faktor tidak terkendali. Curah hujan merupakan salah satu faktor alam yang dapat mengganggu keadaan pertanian. Keadaan curah hujan yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil panen dari tanaman pangan yang dihasilkan, terutama pada tanaman padi. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 30 garis miring KPTS garis miring SR 210 garis miring B garis miring 12 garis miring 2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi, PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Jasindo diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola program asuransi tersebut. Metode yang dapat digunakan untuk perhitungan nilai premi asuransi pertanian antaranya adalah metode beranalisis, metode Black-Scholes, dan juga metode pembagian distribusi eksponensial dengan indeks perhitungan seperti curah hujan, indeks suhu permukaan, dan indeks pembaca satelit. Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana menganalisis nilai premi asuransi tanaman padi berbasis indeks menggunakan metode beranalisis dengan indeks perhitungan yang digunakan adalah indeks curah hujan. Tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk menganalisis nilai premi asuransi pertanian tanaman padi berdasarkan indeks curah hujan menggunakan metode beranalisis di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data curah hujan dasarian Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari BMKG wilayah Jawa Barat dan juga data produksi hasil panen padi di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2021. Berikut adalah contoh tabel perhitungan indeks window dengan data sampel periode 1 bulan 1. Dengan data curah hujan itu data X, untuk data hasil panennya adalah data yang Y. Setelah dilakukan perhitungan, maka dihasilkan nilai korelasi sebesar 0,589167. Untuk perhitungan pada catur bulan 2 dan juga catur bulan 3 menggunakan cara yang sama, maka dihasilkan nilai korelasi seperti ada pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa periode catur bulan 3, yaitu pada bulan September sampai Desember, mempunyai koefisien korelasi terkuat dibandingkan periode yang lain, yaitu nilai korelasinya adalah 0,84921. Dengan kata lain, 0,84921 ini adalah nilai indeks window yang akan kita gunakan pada perhitungan selanjutnya. Selanjutnya akan dilakukan uji statistik deskriptif dengan bantuan SPSS atau tabel samping. Diperoleh nilai skewness terbesar adalah 0,201 yang artinya kurva mengalami kemencengan sekanan. Untuk nilai kurtois mendapatkan hasil sebesar 1,809 yaitu kurang dari 3, menunjukkan bahwa data curah hujan periode catur bulan 3 tidak memiliki ekor gemuk. Dengan kata lain, data curah hujan memiliki distribusi platikwartik atau lebih tetap. Dalam perhitungan CAP untuk asuransi indeks iklim kali ini menggunakan acuan pada tabel nilai ETP sebelumnya dengan nilai acuannya adalah 5 mm per hari. Maka nilai CAP yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan persamaan didapatkan hasil sebesar 50 mm. Nilai CAP ini akan mempresentasikan jumlah maksimum data curah hujan yang dihitung setiap harinya. Berdasarkan nilai curah hujan bulan September 2017 dan sampai Desember 2021 yang sudah disesuaikan, maka dapat dilakukan perhitungan nilai CAP dasarian. Untuk perhitungan nilai CAP dasariannya pada bulan September 2017, contohnya adalah sebagai berikut. Nilai didapatkan hasil total perhitungan nilai CAP seperti pada tabel. Bukan nilai rata-rata hujan per tahun. Curah hujan dasarian pada periode yang terpilih akan digunakan untuk mencari nilai curah hujan yang disesuaikan dengan menentukan nilai rata-rata total curah hujan setiap tahun selama periode terpilih dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan dengan persamaan tersebut, maka dihasilkan nilai rata-rata per tahunnya seperti pada tabel. Nilai trigger akan dicari berdasarkan nilai persentil dari simulasi data rata-rata total curah hujan harian selama 5 tahun. Hasil perhitungan untuk nilai trigger disajikan pada tabel. Setelah diketahui nilai trigger, maka akan dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Dengan tingkat signifikan menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kriteria ujinya adalah H0 diterima apabila nilai signifikan lebih besar dari A, H0 ditolak apabila nilai signifikan kurang dari A. Setelah dilakukan dengan bantuan software FSS, maka didapatkan hasil nilai trigger seperti ada pada tabel. Setelah dilakukan perhitungan untuk nilai trigger 22,706, maka didapatkan nilai premi sebesar Rp123.631.
Untuk perhitungan nilai premi asuransi dengan nilai trigger lainnya dilakukan dengan perhitungan yang sama. Pada tabel dapat dilihat bahwa adanya perbedaan nilai premi dari setiap nilai trigger yang digunakan. Semakin tinggi nilai trigger yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilai premi yang harus dibayarkan. Pada penelitian kali ini diberikan 5 pilihan nilai premi asuransi. Adapun besaran nilai premi asuransi pertanian tersebut berada pada persentil ke-5 sampai dengan persentil ke-25 dengan nilai trigger yang berbeda-beda. Perubahan curah hujan memiliki korelasi yang kuat terhadap hasil panen padi di Provinsi Jawa Barat. Keterikatan yang kuat dapat digunakan sebagai jaminan bagi perusahaan asuransi dalam pelaksanaan asuransi pertanian pada komoditas padi berbasis curah hujan. Penentuan nilai trigger menggunakan metode burn analysis mengasumsikan data yang digunakan berdasarkan data runut dari data historis. Hasil perhitungan premi asuransi komoditas padi berbasis indeks curah hujan diperoleh berdasarkan premi dengan trigger yang berbeda-beda. Semakin besar nilai trigger, maka semakin besar pula nilai premi yang dihasilkan. Pada penelitian ini ditawarkan 5 pilihan nilai premi asuransi di mana nilai premi asuransi yang fair untuk pihak asuransi dan juga pihak petani adalah nilai premi asuransi sebesar 138.521 dengan nilai trigger 23,17 mm. Beberapa saran yang diberikan agar penelitian selanjutnya akan lebih baik adalah dapat menggunakan sampel data curah hujan dan produksi padi dengan periode yang lebih lama, menggunakan perbandingan dengan metode yang lain untuk menentukan nilai premi agar diketahui mana yang lebih efektif, dan juga bisa menggunakan perbandingan dengan menggunakan indeks suhu permukaan. Sekian dari saya, terima kasih.